Matahari pagi menyorot malu-malu di sela-sela dahan tinggi pohon durian yang menjulang di lereng Gunung Taber ini. Lereng itu terkenal sebagai salah satu bagian hutan tertua di wilayah Karondang, kampung kecil yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga pekebun. Kabut pagi belum sepenuhnya menghilang, menggantung rendah di antara batang-batang pohon rotan dan pakis liar yang menjalar sepanjang tanah lembab. Daun-daun masih basah oleh embun, dan suara alam menjadi musik pagi yang lembut, nyanyian burung, derik serangga, dan gemerisik dedaunan yang disentuh angin. Di tengah suasana itu, berdiri sebuah rumah kayu tua. Dindingnya dari papan yang mulai lapuk, atapnya dari daun rumbia yang sebagian sudah berlubang. Rumah itu tampak sederhana, namun kuat berdiri di tengah hutan, seakan menjadi bagian dari alam itu sendiri. Di dalamnya, ada 10 orang serta sepasang suami istri, dan 8 anak-anak mereka yang tumbuh besar tanpa listrik, sinyal, atau hiruk-pikuk dunia luar. Mereka hidup dari tanah, dari durian, rotan, dan kerja keras. Anak pertama keluarga itu adalah Ishak, bocah 15 tahun dengan sorot mata cerdas dan tubuh kurus berotot karena terbiasa naik turun bukit. Meski usianya baru 15, ia sudah belajar menakik batang rotan, memetik buah durian yang jatuh, dan menjaga adik-adiknya saat orang tuanya pergi ke hutan. Pagi itu, seperti biasa, Ishak sudah bangun saat langit masih merah muda. Ia melangkah keluar dengan hati-hati, tidak ingin membangunkan adik-adiknya yang tidur berderet di tikar pandan. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah basah, dingin dan licin oleh embun. Di tangannya tergenggam sebilah parang kecil, bukan mainan, tapi alat kerja yang sudah ia pakai sejak usia 7. Udara pagi masih mengandung aroma tanah basah dan wangi getah durian. Ishak berjalan menuju kebun, menyusuri jalur setapak yang dikelilingi rotan berduri. Ia hendak mengecek apakah ada buah durian yang jatuh dini hari tadi, karena suara gedebuk yang samar sempat ia dengar dalam tidurnya. Namun bukan durian yang lebih dulu menarik perhatiannya pagi itu. Tepat di ujung kebun, di dekat pohon durian tertua, yang batangnya selebar pelukan 4 orang dewasa, Ishak melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Jejak kaki, kecil dan aneh. Basah oleh embun, namun bentuknya bukan seperti kaki manusia biasa. Jari-jarinya panjang, melengkung seperti cakar, dan mengarah ke pohon tua itu. Pohon yang oleh ayahnya disebut pohon penunggu, tempat yang tak boleh disentuh sembarangan. Ishak menatap jejak itu dengan alis berkerut. Ia berjongkok, menyentuh tanah di sekitar bekas telapak. Masih lembek, baru saja terinjak. Namun tak ada jejak lain yang mengarah ke sana. Seolah makhluk itu muncul begitu saja dari udara. Tiba-tiba, angin berhenti. Suara burung menghilang. Daun-daun tidak bergerak. Semuanya diam. Ishak merinding. Ia berdiri perlahan dan menoleh ke sekeliling. Hutan yang biasanya ramai pagi hari kini terasa bisu. Dedaunan tidak bergoyang. Udara menjadi dingin, terlalu dingin untuk ukuran pagi di gunung. Lalu, dari balik semak rotan di belakangnya, terdengar suara napas. Pelan, berat, seperti seseorang, atau sesuatu, mengintip. Ishak membalik badan cepat, parang kecilnya diangkat. Tapi yang ia lihat hanya semak yang bergoyang pelan. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada suara, tidak ada langkah lari. Hanya sepi, namun firasatnya berkata lain. Dan seketika ia teringat pada cerita lama yang sering dibisikkan ibu saat malam menjelang, tentang balumbatan, roh tua hutan yang tinggal di antara rotan dan durian, yang marah jika wilayahnya diganggu. Kalau kau dengar suara napas tapi tak lihat siapa-siapa, kata ibunya suatu malam, jangan balas memanggil. Lari, karena yang memanggil bukan manusia. Ishak menelan ludah, tangannya menggenggam parang makin erat. Ia melangkah mundur perlahan, matanya masih mengawasi pohon tua. Jejak aneh itu masih ada. Perlahan Ishak mulai berjalan agak cepat menuju ke arah rumahnya. Saat ia menerobos semak dan mencapai pagar bambu rumahnya, suara langkah itu hilang. Seperti tidak pernah ada, tapi bau durian busuk dan kemenyan masih menempel di pakaiannya. Kenapa kau? Tanya ibunya. Ishak tak menjawab, matanya masih menatap ke arah hutan. Ia tahu, meski sudah sampai rumah, balumbatan sudah melihat wajahnya. Sudah mencium ketakutannya, dan malam nanti, kalau dia tidak hati-hati, balumbatan bisa masuk ke dalam tidurnya.